Halo guys, bertemu lagi bersama Bara di sini di HNB Channel Zodiac. Wow, wow, wow. Dan dalam kesempatan kali ini Bara akan readingkan tarot lagi buat kamu yang punya zodiak Sagittarius dengan panah-panah asmara, mungkin dengan panah-panah yang sangat menggoda. Oke, kadaria, karena kita akan reading tarot untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh kalian silahkan subscribe supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik buat kita semua. Dan apabila kalian suka dengan video kami, boleh kalian tekan like-nya. Kemudian kalau misalkan memang video kami ini mengandung manfaat buat kalian semua, boleh kalian silahkan share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, sebelum kita lanjut ke reading tarot untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, kita pelan-pelan dulu untuk introduction ya, untuk healing kita dulu, terus untuk apa lagi? Untuk meditasi sebentar dulu supaya ada kebaikan mungkin ya, supaya energi kalian juga nyampe dari sini. Oke. Tarik nafas pelan-pelan, seraya memberikan salam kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan aja semesta memberikan kabar terbaik buat kita semua. Amin. Oke, langsung aja kita ke tarotnya. Kira-kira ada apa nih ya? Dan seperti biasa, Bara akan readingkan tentang apa aja nih? Tentang asmaranya kamu, kemudian tentang karirnya kamu, dan untuk selanjutnya tentang keuangan kamu, dan tentang miracle atau tentang keajaiban apa sih yang kira-kira akan dialami, mungkin akan terjadi untuk orang-orang yang ada di naungan bintang Sagittarius ya. Bukan bintang sih, lebih ke kayak zodiak. Zodiak Sagittarius ya. Di sini Bara punya 3 deck tarot untuk kamu, siapa tahu ya ada pesan penting buat kamu mungkin. Kalau misalkan memang terresonate sama kamu, boleh kalian silahkan klik komentarnya di kolom komentar ya. Masa iya di tukang jamu sebelah kan enggak. Ah Bara, lu mah kebanyakan bacot mulu katanya. Kamu mah stand up komedi aja udah. Oke, maafkan aku guys ya. Oke. Langsung aja kita ke tarotnya. Barangkali di sini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang penting, atau mungkin bisa jadi juga untuk kamu yang mungkin punya pasangan, pacar, atau mungkin ya musuh, mungkin saudara kamu yang punya zodiak sama di Sagittarius. Boleh silakan kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya. Jangan lewat JNE sayang, karena kalau lewat JNE itu boleh lah ya, kirim tarot terbaru. Mungkin Bara, ini aku punya tarot nih bagus, boleh. Kira-kira untuk kartunya akan ada keluar apa aja nih ya? Sekali lagi nih guys, Bara di sini readingkan tarot untuk kamu dengan timeless. Artinya bisa kalian tonton kapan aja videonya. Kemudian Bara juga di sini fun reading ya, jangan terlalu dibaperin banget. Kalau misalkan memang terisonate sama kamu, mungkin itu energinya kamu. Tapi kalau misalkan tidak terisonate sama kamu, mungkin energi teman kamu yang punya Sagittarius, oke? Jadi di sini jangan terlalu dibaperin banget gitu ya. Kemudian di sini juga sifatnya timeless, bisa kalian tonton kapan aja, di mana aja, kalian lagi ngapain, lagi ngepel kek gitu ya, lagi bantu-bantuin apa kek gitu ya, lagi jualan di pasar mungkin, atau lagi bekerja di kantor, mungkin boleh silahkan kalian tonton. Tapi ingat ya, keselamatan kerja kalian diutamakan. Oke? Langsung aja kita buka untuk undercut for you yang punya zodiak Sagittarius. Are you ready? Apa ini? Oh my god. Ya ampun, ini apa sih? Di sini ada cinta segitiga, ada pengkhianatan, atau bisa jadi di sini ada sesuatu yang merasa kalau kamu itu adalah orang yang aduh kok kayaknya gue patah hati banget gitu, tapi gue harus belajar untuk move gitu ya. Di sini aku lihat ada patah hati, ada awan yang mendung, hujan yang begitu deras gitu kayak gitu ya. Di sini kamu mencoba untuk tegar dalam menghadapi satu kondisi di mana dalam satu cinta segitiga. Even bisa jadi kamu selingkuh sama dia, bisa jadi kamu selingkuhannya, bisa jadi juga kamu sedang dicampakannya, dicuekin gitu ya, atau bisa jadi juga kamu dalam kondisi yang dimana mengurung diri kamu supaya kamu bisa melupakan dia sejenak, mungkin seperti itu ya. Ini Three of Swords ya, jatuhnya kayak macam cinta segitiga, perselingkuhan, orang yang sedang dalam kondisi dimana harus menerima perselingkuhan itu gitu, kayak gitu ya.
di antara cinta yang lain, maybe something gitu kayak gitu. Next untuk selanjutnya kartunya ada apa lagi sih? Oke. King of Swords, galau. Galau. Di sini dalam arti pikiran kamu yang bekerja untuk saat ini. Jadi perasaan kamu, kamu pikir aku tidak boleh mengandalkan perasaan aku karena aku harus move, aku harus menjalani hidup lebih baik ke depannya. Kok banyak banget ya? 2022 ini banyak banget orang yang kayak patah hati gitu ya dalam satu kondisi cinta. Cuman balik lagi, itu masalahnya beda-beda. Setiap zodiak kayaknya masih begini semua ya. Ini King of Swords ini jadi seseorang yang galau banget, mikirin banget. Jadi dia jatuhnya bukan ke you have feel, tapi ke you have a thing gitu. Kamu mengandalkan perasaan kamu. Bagus sih, berusaha untuk tegar. Kamu pinter banget menutupi perasaan kamu. Padahal sebenarnya di sini kamu merasa sangat sakit banget sih kalau menurut aku. Next untuk selanjutnya, ada apa lagi ya? Kamu memilih perasaan kamu atau dunia kamu. Kamu memilih karir kamu atau tentang dia gitu ya. Dalam arti gini, ini dunia kamu akan genggam, tapi kamu bodo amat deh sama dia. Ini kalau menurut aku sih lebih ke saran. Two of one ya, lebih ke saran. Kamu adalah pemberani, kamu adalah orang yang punya jiwa petualangan yang tinggi, kamu tuh sangat cerdas ya. Karena memang orang-orang Sagittarius itu adalah orang-orang yang cerdas, dia tahu dirinya seperti apa, dia bisa mengendalikan dirinya. Dan di sini aku lihat kamu udahlah, gue lupain dia, walaupun memang susah untuk melupakannya dia. Sekalipun kamu memegang satu satu actionnya kamu, tapi di sini kamu juga menggenggam dunia. Dalam arti, aduh gimana ya, gue harus menjaga diri gue supaya gue bisa move, supaya gue bisa bertahan dalam kondisi yang mencintai dia, tapi kamu harus melanjutkan hidupnya kamu. Aduh ya, bagus sih, complicated. Cuma di sini karena memang kamu adalah orang-orang yang cerdas, jadi kamu bisa gitu mengatasinya dengan karir kamu, mungkin dengan kreativitasnya kamu, dengan cara kamu beradaptasi dengan lingkungan baru gitu, seperti itu ya. Next untuk kamu, tidak bisa keluar dari kondisi. Oh my god. Oke, oke. Kayaknya ini ada beberapa Sagittarius yang sangat mencintainya tapi dia tidak bisa memiliki. Aku rasa seperti itu. Tapi dia juga dalam kondisi yang memang tidak bisa jauh gitu dari pasangannya, dari orang yang dia sayangi mungkin, atau dari selingkuhannya dia, atau bisa juga dari orang yang kamu tuh tahu gitu dia itu punya pacar dan kamu tuh selingkuh sama dia dalam satu perselingkuhan. Karena di sini something you have kayak macam satu misi, atau misalkan kamu udah punya rencana sesuatu sama pacar kamu gitu. Even pacar kamu tuh sudah punya pacar maybe gitu. Jadi kayak macam ada, aduh sampai kapan sih ini hubungannya berakhir gitu kayak gitu ya. Aku tuh nggak mau seperti ini, aku tuh pengen move gitu ya. Karena di sini aku lihat juga intuisi kamu yang berjalan. Cepet banget aku ngomongnya ya. Idih. Harus di stop bara gitu, harus ada koma dan titiknya. Iya iya, oke, maaf. Next untuk selanjutnya, berhati-hati dengan kondisi, jangan sampai, artinya gini, bisa jadi jangan sampai hubungan kamu itu secret yang kamu punya, rahasia kamu, bisa jadi perasaan kamu yang terpendam itu, atau bisa jadi perselingkuhan kamu, atau bisa jadi juga selingkuh sama orang itu terdeteksi gitu, atau diketahui sama pasangannya yang lain gitu. Misalkan gini, kamu selingkuh sama orang, terus udah gitu jangan sampai mereka tuh, misalkan kamu selingkuh sama cowoknya atau kamu selingkuh sama ceweknya, nah pasangannya mereka itu jangan sampai tahu dengan hubungan kalian. Waspada banget, hati-hati banget, lagi mikirin gimana caranya supaya kamu tuh bisa move sebenarnya dari dia, karena kamu nggak mau, cuman kamu nggak bisa lepas dari dia. You have feel terlalu too much gitu ya. Terlalu too much dong. Terlalu mencintainya mungkin kalau menurut aku, jadi kamu susah move on. Next untuk selanjutnya, justice. Tapi kamu tahu caranya untuk beradaptasi di satu lingkungan seperti itu. Oh my god. Keseimbangan, rasa percaya diri kamu, rasa yang pokoknya gue harus bisa bangkit dan gue harus sebijaksana mungkin dalam hal ini gitu. Dalam arti gini, mungkin kamu ngalah, mungkin kamu melihat sesuatu yang terjadi dengan mereka seolah-olah kayak menyakitkan kamu, tapi kamu harus bertahan. So far kalau menurut aku, karena ada something yang memang kamu terikat sama dia. Bisa jadi kamu terlalu mencintainya, bisa jadi juga tentang sesuatu hal yang duniawi, atau mungkin kamu
merintis sebuah pencapaian bersama dia gitu. Tapi kamu ada hubungan sama orang itu, sama pacar kamu mungkin ya. Cuman di sini selalu sakit hati gitu ya. Kamu berusaha untuk pergi tapi nggak bisa. Wow, oh my god, gitu bisa jadi pelakor gitu. Kamu tuh seorang pelakor atau bisa jadi juga kamu di hubungan dengan orang yang memang sudah punya pasangan gitu kayak gitu. Cuman di sini sering-sering banget kayak patah hati karena kamu itu sering dinomor duakan ya. Memang mungkin karena memang posisinya kamu bukan prioritinya dia gitu. Aduh, ya, banyak banget sih di apa namanya di 2022 ini hal seperti itu ya, guys ya. Jadi sih kalau aku bisa ngambil kesimpulan dari yang tadi aku bacain untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, coba deh untuk ke kayak macam apa sih sebenarnya tujuan kamu? Kira-kira kalau misalkan memang aku ingin mengejar karir aku, bisa jadi kamu ya udahlah nothing but love. Walaupun kamu mencintai dia, ya udah kamu cintai dia dengan bijak. Dalam arti gini, sangkut pautkanlah cinta itu untuk alasan kamu bertahan dengan sesuatu pencapaian kamu dengan dia. Jangan kamu kayak macem untuk apa namanya ya, mengganggu hubungan mereka, atau bisa jadi juga kamu kayak macem terang-terangan tahu nggak sih lo itu lebih baik daripada gue gitu ke pacarnya. Jangan seperti itu, karena ya aku rasa hubungan pertemanan kalian pun akan hancur. Hubungan pertemanan atau circle kamu tuh akan hancur. Cuman di sini kalau misalkan memang kamu ingin move dari dia, ya udah move aja. Tapi sih kayaknya nggak bisa karena kamu terlalu mencintai dia. Next, untuk selanjutnya untuk kamu ya yang punya Sagittarius. Di sini aku lihat sih Sagittarius itu adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang punya intuisi yang sangat bagus, orangnya cerdas, dan dia itu tahu gimana caranya untuk menutupi itu, dan dia itu tahu gimana caranya untuk survive gitu di lingkungan yang baru. So far sih kalau menurut aku kayaknya bisa deh gitu untuk orang-orang Sagittarius survive di lingkungan yang baru tanpa ada dia. Gitu sih, karena kamu cerdas dan karena banyak bakat yang kamu punya. Wih. Gini ya guys, bukan aku menyepelekan atau bukan aku melihat zodiak yang lain itu biasa, enggak. Tapi lebih banyak kan sifat positif itu adanya di Sagittarius. Mereka itu kocak gitu kan, suka ketawa-ketawa, bikin orang ketawa, sensasional, orang yang kayak meletup-meletup, emosinya pelan-pelan tapi pasti, jujur banget, terlalu jujur gitu. Kadang-kadang dia kejujurannya itu yang selalu membuat jadi masalah buat dia, gitu ya. Penasaran sih, aku masih diridingin tentang asmaranya. Wahai kamu para Sagitarius. Oke. Kenapa kok kayaknya kamu nggak terlalu begitu banyak banget bacot gitu. Aku tuh kayak ada sesuatu yang nggak boleh terlalu banyak. Ya udah deh. Next ya, masih bersama kamu yang punya Sagittarius. Di sini aku masih readingin tentang asmaranya kamu. Ya di sini aku kenapa banyak 2 kali gitu ya, supaya dapat solusi juga gitu. Oke. Di sini sih aku lihat lebih ke kayak macam moonlight. Dia warnanya itu warna pink, pinknya itu moonlight warna pink keunguan. Artinya cinta yang sangat tulus banget. Ya Allah. Keren sih kalau menurut aku. Cuman di sini kamu jangan sampai terdistract gara-gara mencintai dia terlalu gitu ya. Kamu itu orang yang setia sih kalau menurut aku ya. Selain dia itu adalah orang yang cerdas, orang yang suka berpetualangan gitu. Tapi ya guys, kalau misalkan teman-teman semua pacaran sama orang Sagittarius misalkan, atau kamu ya, ini kamu yang Sagittarius, kamu itu bisa banget menaklukkan pasangan kamu di atas gitu ya. Aku lihat sesuatu yang begitu sih soalnya. Oke, Page of Swords. Di sini kamu harus belajar untuk lebih ke aware sama diri kamu, mencintai diri kamu sendiri. Jangan mendengarkan kabar burung atau jangan mendengarkan gosip-gosip yang membuat kamu jadi kayak terjatuh lagi gitu. Misalkan kamu jangan dengerin lagu deh kalau misalkan kamu nggak mau galau gitu kan. Kayaknya kok ini lagu nyindir gue, nyindir gue gitu kan. Kayak gitu, mungkin kamu dengar dasar kau keong racun gitu. Mungkin yang kayak gitu kali cocok ya untuk lagunya buat kamu ya. Di sini jangan terlalu dengerin sesuatu hal yang membuat kamu jadi kayak teringat lagi sama dia.
kenangan-kenangan bersama dia. Mungkin kalau misalkan memang kamu pengen move dari dia karena kamu tahu di dalam satu kondisi perselingkuhan kamu pengen move dari dia, oke. Kalau menurut aku boleh gitu ya. Tapi kamu lupakan dia, udah kamu pergi aja. Staycation kalau menurut aku, karena memang orang Sagittarius itu adalah orang yang sangat suka berpetualangan. Oke, next untuk selanjutnya apa sih? Pekerjaan kamu. Kamu adalah orang yang memang kalau menurut aku sih kerja itu senengnya itu di outdoor, di luar gitu kan. Nah udah gitu, itu pelampiasan kamu aja tentang perasaan kamu. Coba deh untuk kamu mengenal alam lebih dekat. Misalkan kamu datang ke sawah, kamu datang ke bukit-bukit mungkin ya, cari keong gitu di sawah gitu ya. Atau bisa jadi juga mungkin kamu cari apa gitu ya, cari ular kek gitu, ular kadut kek, tapi jangan cari ular di kasur ya guys. Bukan sarangnya itu ya. Jadi intinya gini, coba deh kamu alihkan perasaan kamu ke sesuatu hal yang menurut kamu tuh your hobby, your passion. Jadi sesuatu hal yang jangan kamu terlalu ngedistract. Kamu tuh membuat penjara yang kamu bikin sendiri gitu. Jadi kalau misalkan memang kamu mau freedom atau kamu mau merdeka dengan perasaan kamu, coba deh kamu lebih ke kayak macam buka kuncinya, coba kamu keluar berbaur dengan alam. Itu sih sebenarnya, ini lebih ke saran sih pekerjaan kamu. Alihkan satu pikiran kamu tentang dia ke apa yang kamu mau kerjakan. Itu lebih better, lebih baik. Next, untuk selanjutnya apa lagi? Iya, benar. Ya, ketika kamu mendapati sesuatu hal yang menurut kamu itu adalah apa namanya ya, bisa mengalihkan tentang hati kamu, pikiran kamu tentang someone, tentang seseorang, coba deh kamu untuk berhati-hati setelah kamu dapat, oh ini caranya gitu. Dan itu terus jalani. Karena kalau menurut aku, kalau misalkan kamu mengingat lagi tentang dia, udah kamu tidak akan pernah bisa lupain dia. Karena ya aku tahu orang Sagittarius itu walaupun dia cuawaan, walaupun dia istilah kata gampang, oh, humornya tinggi, suka bikin orang seneng, bantu orang dengan ikhlas, baik hati, tapi dia di sini aku rasa kalau untuk masalah cinta sulit banget untuk move on. So far kalau misalkan udah menemukan satu cara, kamu akan improve. Dan aku tahu sih ini hati-hati banget, ketika kamu udah menemukan cara, kamu jangan coba balik lagi untuk mengingatnya. Itu sih. Alright? Alright, alright. Oke, alright sawah kali ya. Next untuk selanjutnya lah. Oke. Di sini aku lihat juga banyak orang-orang Sagittarius yang dihianati, yang disakiti, ya Allah ya. Jadi kayak gini, ketika dia udah berjuang banyak banget untuk pasangan yang dia sukai gitu, untuk orang yang mungkin dia adalah selingkuhan, mungkin ya si Sagittarius ini kayaknya ada beberapa yang selingkuhan gitu ya. Dan dia tuh kayak macam memberikan sesuatu, eh mungkin itu apapun gitu. Terus udah gitu kayak dia kok kayaknya aku ngasih duit sama dia, tapi kenapa duit itu dipakai jalan untuk orang lain gitu, kayak gitu. Misalkan kamu kayak modalin dia untuk pacaran gitu, kayak gitu. Aduh, kayak terhianati seperti itu, karena ya kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain, karena memang aku rasa di sini kamu tahu gitu kalau kamu itu dalam kondisi cinta segitiga. Tapi kalau misalkan dia minta tolong sama kamu, misalkan yang aku nggak punya duit pengen jalan sama si ini, ya udah deh aku kasih. Gila sih, separah itu bapernya kamu, separah itu sayangnya kamu sama tuh orang, sampai kamu tuh nggak bisa pergi dari dia walaupun kamu tahu kalau dia itu punya pacar. Oh my god. Walaupun kamu tahu kalau dia itu punya pasangan, misalkan istri atau suami. Di sini pengkhianatan yang terus menerus. Tapi sih jangan khawatir ya, para orang-orang Sagittarius, aku rasa di sini kamu akan menerima kabar baik atau miracle tentang pekerjaan kamu, tentang keuangan kamu. Jadi tunggu aja, alright? Perenungan diri. Sering banget merenung dalam, ya Allah, jadikanlah dia milik aku gitu. Aku tahu aku itu dalam kondisi yang tidak baik bersamanya, dalam satu kondisi yang ada di dalam satu cinta segitiga gitu, kayak gitu. Tapi aku berharap dia tuh mencintai aku gitu, kayak gitu sih. The Hermit, perenungan diri. Nah, berarti kayak macam kamu selalu merindukan dia dan kamu diam-diam mendoakan dia supaya dia sehat-sehat selalu gitu. Mendoakan dia yang terbaik untuk dia gitu. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang kamu pikirkan tentang pasangannya dia, langsung kamu kayak membencinya gitu, kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih berharap boleh, cuman kalau terlalu berharap itu ya nggak boleh. Kenapa? Karena aku rasa kalau misalkan ya kamu kapan mau move on gitu, kamu akan kapan untuk membuka hati kamu untuk orang lain,
Aku rasa juga di sini banyak banget orang Sagittarius yang menutup hatinya sekian lama dan sekarang itu membuka hati ternyata kepada orang yang salah, kepada orang yang udah punya pacar atau pasangan. Aduh, Tuhan. Ini banyak ya. Tapi kalau misalkan memang bukan kamu yang Sagittarius, mungkin ini Sagittarius yang lain. Karena di sini balik lagi general reading, oke? Next untuk selanjutnya kartu apa lagi sih untuk kamu yang punya Sagittarius tentang asmaranya? Oke. Hmm, Kesedihan dalam diri, kesedihan yang dipendam sendiri, ya Tuhan. Di sini aku rasa orang Sagittarius itu sekarang lagi dilanda gerhana matahari dan bulan. Tidak ada kepastian dalam dirinya untuk memilih seseorang. Dia lebih kayak udahlah gue kerja aja deh, udahlah gue mikirin sesuatu yang penting aja deh gitu. Dia memang penting dalam hidup gue. Mungkin dia adalah matinya gue gitu. Aduh, sampai segitunya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena yang aku tahu tadi di sini, tapi aku tuh ingin dia Bara, ingin dia gitu, kayak gitu. Padahal dalam satu kondisi kamu itu bisa jadi hubungan kamu tahu dia udah punya pasangan atau pacar atau ya udah gitu ya, tapi di sini kamu masih berharap kekosongan dalam kamu tuh hanya dia yang bisa mengisi kekosongan dalam kamu. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Di sini kamu mencari ke dalam diri kamu, Tuhan, andaikan ada orang yang lebih dari dia yang bisa menggantikan posisi itu di dalam hati aku, turunkanlah segera gitu. Kayak gitu sih. Ya, so far kalau menurut aku sih untuk Sagittarius tentang asmaranya, kalau misalkan aku bisa ngambil garis tengahnya, di sini ada beberapa Sagittarius yang sedang dalam kondisi di mana dia dalam satu cinta segitiga. Terus udah gitu dia mau tetap bertahan walaupun dia tahu kalau itu memang menyakitkan untuk dia. Dia mungkin cinta matinya dia untuk saat ini. Banyak banget orang Sagittarius yang seperti itu. Tapi sih kalau menurut aku bijak aja. Jangan kamu merasa ketika gua harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dia. Maybe kamu mungkin datang ke paranormal untuk memutuskan hubungan mereka, itu jangan ya. Apalagi kamu meracun gitu ya. Wah, pacarnya gue racun nih. Jangan ya. Jangan ada punya pemikiran seperti itu. Bijak aja. Kalau misalkan memang kamu sayang sama dia ya udah ikhlas aja. Karena aku tahu orang-orang Sagittarius adalah orang-orang yang hebat dengan cara dia berpikir. Coba pikirkan lagi apa yang terbaik buat kamu. Sayangi diri kamu sendiri lebih daripada kamu mencintai siapapun. Itu yang lebih baik. Oke. Ntar dulu, aduh mau keselak. Next, untuk selanjutnya di apa ini? Oke, untuk selanjutnya ini aku akan bacakan tentang karirnya kamu. Apakah akan ada sesuatu hal yang mencengangkan atau mungkin membuat kamu bikin kaget gitu ya? Bagus gak sih aku bilang ya? Itu kayak Cinderella yang kegedean baju gitu. Gitu. Oh itu salah, Marilyn Monroe Bara. Oh ya udah maaf. Suka aneh ya kalau malam-malam. Next, masih bersama saya Bara di sini. Aku lihat tentang aku akan bacain tentang sesuatu hal di karir kamu. Apakah ada sesuatu kenaikan atau ada sesuatu yang ya udah mencengangkan gitu untuk kamu atau kejutan-kejutan yang baik. Amin, mudah-mudahan aja ya. Sekali lagi aku bilangin sama teman-teman semua yang punya Sagittarius di sini, jangan terlalu dibaperin atau misalkan ada kabar baik kalian sugestiin aja supaya terjadi gitu ya. Amin. Kira-kira untuk tahun ini atau mungkin untuk kedepannya, apakah akan ada sesuatu hal yang baik buat kamu? Wahai orang-orang Sagittarius. Oke. Bara di sini masih butuh 2 kartu. Oke, thank you. Oh, udah keluar 2 kartu. Next, untuk kamu di sini aku lihat ada The Moon sama ada Ice of Wands. What happened? Queen of Pentacles. Wow, keren banget sih. Oke, balik lagi ke yang tadi yang aku readingin tentang kamu punya asmara. Asmara kamu mungkin gagal, tapi di sini aku rasa kamu akan menjadi orang yang nantinya akan dia lihat. Dia akan nyesel. Kenapa gue memprioritaskan orang itu daripada kamu? Karena sini aku lihat kamu itu dengan kemapanannya kamu. Di sini aku lihat ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles kan yang aku tahu adalah ratu keperfeksionisan ya, atau kecantikan atau sesuatu yang kayak mewah gitu, semua yang dia bisa dia miliki. Nanti someday dia kayaknya akan nyesel gitu karena lihat kamu. Ini energinya api Sagittarius juga, keren banget. Seseorang yang kayak macam tidak akan pernah terpaku lagi. Mungkin kamu akan tidak akan butuh lagi dia. Kan kamu misalkan sekarang dalam kondisi yang
bekerja sama dengan dia, atau mungkin kamu ada pertalian yang kamu susah untuk pergi dari dia, tapi someday dia akan menyesal karena dia cuek sama kamu. Di sini aku lihat sih ada Capricorn, terus ada Queen of Pentacle. Keren sih. Jadi kayak seseorang yang kayak ini gue loh. Lu nyesel kan, lu lihat gue gitu. Someday akan seperti itu. Kamu akan menerima karma baik karena secara finansial kamu akan bergelimangan sih. Bisa memimpin sesuatu kamu. Di sini aku rasa sih someday kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang akan keren banget karena sekarang mungkin karena kamu mencintai orang yang salah atau orang yang mungkin bukan apa namanya, kamu mencintai dia tapi itu apa sih namanya ya, orang yang bukan milik kamu gitu ya, udah ada pacarnya atau udah ada suami atau istrinya gitu. Dan di sini kamu akan dihealing dengan materinya kamu ini genjor-genjoran gede banget, keren banget sih. Dan dia akan nyesel ninggalin kamu atau dia akan nyesel kenapa gue nggak dari dulu mencintai lu gitu. Padahal gue lihat lu tuh value lu tuh keren banget gitu. Ini keren sih kalau menurut aku. Kak dia akan nyesel sih aku lihat kalau misalkan mudah-mudahan aja ini terjadi ya buat kamu ya. Di sini karma baiknya adalah kamu akan mempunyai sesuatu hal yang bergelimangan harta gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Sugestiin aja guys supaya apa? Supaya terjadi ya. Amin. Ace of Pentacle. Sekarang kamu dalam kondisi yang ketakutan untuk action, khawatir, ragu dan segala macam di karir kamu. Karena apa? Di sini kamu butuh sesuatu yang nekat mungkin, atau kamu butuh sesuatu hal yang kayak macam gua harus merelakan semua hal terjadi dalam hidup gua walaupun itu beresiko tinggi. Ini sih. Tapi sih hasilnya bagus karena di sini aku rasa ini energinya api, Sagittarius juga energinya api, jadi ada pesona tersendiri buat kamu. Dan di sini aku rasa aminin aja ya guys ya. Ini keren banget sih kalau menurut aku. Jadi actionnya kamu someday akan menghasilkan sesuatu yang tadi ada Queen of Pentacle, dan di sini hanya perlu sedikit menghilangkan rasa takut aja, sedikit nekat aja nggak apa-apa. Tapi ini kamu juga jangan sampai kayak nekat tapi nggak ada apa sih namanya patokan. Jangan sampai ya. Misalkan, aduh nekat tapi kamu nggak ngerti nih, oh, ngapa-ngapain. Ya udah. Ibarat kata gini, oh gue pengen ke Amerika, nekat aja deh gue renang lah. Mati dong. Ya nggak sih, dari Indonesia ke Jakarta, dari Indonesia ke Jakarta, dari Jakarta ke London, renang aja deh jalan kaki. Ya udah, iya udah sok silakan, cuman ya udah mungkin kamu itu nekat bener-bener aneh ya, jangan kayak gitu guys. Jadi nekat tapi kamu ada apa namanya tahapannya atau ada taker-takerannya nih. Kamu bisa prediksi kira-kira kalau gua jalan ke sana dengan kondisi gua pakai motor atau kondisi pakai mobil, itu kira-kira nyampenya kapan. Itu jangan yang nekat-nekat yang buta gitu, nanti malahan kamu yang celaka sendiri. Oke, okay? Next, masih bersama saya Bara dengan tarot kamu yang punya Sagittarius. Oh, sebentar lagi impian kamu tercapai. Oke, di sini sih aku bukannya gimana ya, bukan yang kayak membuai kalian supaya nonton video ini bagus. Enggak sih, ini ada empat empat apa sih namanya, empat pancang atau empat penjuru. Lihat aja gitu. Dalam arti sekarang kamu dianggap tidak punya apa-apa sama dia, gitu kan? Tapi kalau untuk secara karir kamu someday, ini udah keren banget. Udah keren banget. Kamu tinggal buka pintunya nanti dalam waktu dekat aku rasa. Bisa jadi 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan mungkin kamu akan terlihat. Di sini kamu akan dihargai sama dia dan mungkin dia akan menyesal meninggalkan kamu. Wow my god. Dan di surat kata gini, aku putus ya sama pacar aku karena aku tahu kamu tuh sayang sama aku. Jangan mau. Kenapa? Sorry gitu, karena kamu kayaknya aku rasa akan mendapatkan seseorang yang lebih daripada dia. Oke, jadi di sini cobalah untuk kayak macam menghibur diri kamu. Oke, kamu mencintai si orang itu walaupun dia tidak mencintai kamu atau dia tidak memprioritaskan kamu karena memprioritaskan orang. Cuman di pekerjaan kamu ini akan sukses gitu. Dia akan nyesel mungkin ninggalin kamu atau dia akan nyesel mungkin tidak memilih kamu dari awal. Karena rezeki dia itu akan lebih baik. Rezeki kamu itu orang-orang sakit terus akan lebih baik daripada pasangannya dia sekarang. Gitu sih kamu menurut aku. Iya, di sini tinggal buka pintunya, kamu masuk istana gitu. Oke. Okay. Jadi gini guys, kalau menurut aku, jangan pernah sesali kamu bertemu dengan siapa. Jangan pernah kamu sesali kalau, aduh, gua kenapa sih ketemu sama nih orang? Jangan. Karena apa? Itu mendewasakan kamu supaya lebih baik ke depannya. Mungkin kalau misalkan kamu gak ketemu sama dia, mungkin kamu meninggal atau mati. Kenapa? Karena tidak ada cerita kehidupan kamu.
Karena dia itu adalah salah satu bagian dari your story life. Alright? Oke, next untuk selanjutnya. Next untuk selanjutnya ada the high thrust test di sini ya. The high thrust test ini untuk apa sih Bara? Keseimbangan. Moonlightnya kebuka semua di sini ya. Aku lihat ada pikiran kamu, terus udah gitu di sini ada Luna, ada Pisces, kesucian diri kamu atau kamu mencintai dia. Tapi kamu tanpa sesuatu hal yang ya udahlah kalau kamu mencintai dia dan aku tuh nggak pamrih gitu. Ini keren banget sih. Kamu malah mendukung dia, malah mendukung ya udah kalau misalkan kamu pacaran sama dia, ya udah aku bantu, aku dukung supaya kalian itu menjadi ya mungkin kalau misalkan mereka pacaran, kamu dukung untuk mereka menikah, kamu dukung untuk pencapaian mereka. Ini ikhlas banget. Walaupun kamu untuk saat ini kayaknya memang susah untuk melupakan dia. Kadang satu hari, ya Tuhan, aku tuh kangen banget sama dia. Kenapa sih dia itu tidak, apakah dia kangen sama gue atau enggak gitu, kayak gitu. Jadi cinta yang sendiri gitu. Padahal dia udah mencintai orang lain. Tapi tenang aja guys. Di sini aku rasa kebaikan kamu di moonlightnya ini kayak macam sinarnya terang. Artinya kelembutan kamu, keikhlasan kamu untuk ini akan di healing, ini akan ada, ini juga the moon, ini juga moonlight juga ya, auranya dari bulan. Dan ini kelembutan kamu itu akan membawa kamu menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang besar. So far kalau untuk usaha ini kayak terang banget. Kamu butuh sesuatu yang kayak macam perenungan diri aja sih. Udah lupakan. Karena itu kenapa aku kok Bara, kenapa sih dari asmara kenapa masih ke bawah-bawah dalam karir? Yes, kenapa? Karena yang aku tadi lihat ada Nine of Swords. Iya, Nine of Swords. Lebih ke kayak macam kamu itu tidak bisa keluar dari itu. Makanya itu karir kamu bergantung kepada hati kamu. Kalau misalkan memang kamu ikhlas tentang dia, itu akan bersinar terang. Dan di sini aku rasa ya four of one ini akan kebuka gitu ya, pintu itu akan kebuka dan kamu melihat matahari terbit masuk ke satu kastil mungkin. Dan di sini aku rasa untuk karirnya kamu akan bersinar terang. Keren banget sih, keren banget sih kalau menurut aku. Jadi jangan sakit hati, jangan putus asa tentang asmaranya kamu, karena ada karma baik yang lagi nunggu kamu 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, maybe, nggak tahu. Tapi sih aku rasa tidak hitungan tahun. Amin ya, mudah-mudahan. Next. Nah, kan bener aku bilang. Di sini aku rasa sekarang lagi ada di dalam passionnya kamu. Cuman kalau untuk orang-orang Sagittarius, cobalah kamu improve lagi apa yang kamu bisa. Karena apa? Kalau kamu tidak mengimprove, ya begitu-begitu aja gitu. Pendapatan kamu akan segitu-segitu aja. Ya. Jadi kalau misalkan memang kamu membuka pintu gerbang kemerdekaannya kamu coba improve diri kamu supaya lebih baik. Ya, something you have feel, something you have think, gitu kan. Jangan terlalu begitu yang aduh gitu, jangan terlalu seperti itu. Kamu tegar, kamu bisa, kamu hebat kok orang-orang Sagittarius yang aku tahu. Ya. Jadi kalau aku bisa ngambil kesimpulan dari karirnya kamu, akan ada keberuntungan buat kamu. Karena dari mana? Bisa jadi dari kamu karena ikhlas untuk bekerja sama dengan orang yang kamu cintai. Mungkin karena kamu mencintai dia, terus udah gitu kamu mengerjakan sesuatu dengan ikhlas gitu. Tapi kamu nggak pamrih. Cuman di sini nanti akan ada hal miracle-nya kamu tentang kayak sesuatu yang jedar gitu, langsung gede gitu, langsung dapat. Amin sih, mudah-mudahan. Diiniin aja ya guys ya, disugestin aja supaya terjadi. Kamu akan mendapatkan karma baik di pekerjaan kamu. Ini akan menaikkan grade kamu mungkin. Aku mau ngomong value, lupa. Ya udah grade aja deh, sama aja kan. Next untuk selanjutnya tentang apa nih? Tentang apa ya? Tentang keuangannya kamu, apakah kamu punya duit atau enggak, ya kan? Atau misalkan kamu itu masih nebeng sama mama kamu, mungkin tentang mama aku pengen nonton si Bara nih, tapi kuotaku habis. Boleh kamu minta aja sama mama kamu. Next untuk selanjutnya ya, tentang apa? Tentang keuangannya para Sagittarius di sini. Oh ya guys, sekali lagi kalau misalkan memang kalian suka sama video kami, boleh kalian like dan tonton video ini sampai akhir. Takutnya gitu ada energi kalian yang nyangkut, misalkan di asmaranya enggak, di karirnya oke. Kamu karena memang dulu pernah pacaran sama orang yang kamu cinta, bagaimana? Mungkin tahun ini kamu mendapatkan karma baiknya, bisa. Atau bisa jadi juga enggak terisonate, misalkan karir juga enggak,
percintaan juga enggak, mungkin di keuangannya kamu. Karena balik lagi, di sini aku reading general ya, banyak gitu. Bukan berarti yang kayak ini harus dibaca terus terresonate sama kamu, enggak. Mungkin bisa jadi juga Sagittarius yang lain. Tapi di sini aku ngambil mayoritasnya. Gitu guys, kebanyakan mungkin ya. Bilang guysnya kayak orang kampung ya gitu guys. Nggak jelas banget. Next, masih bersama aku Bara di sini dengan tarotnya kamu yang punya Sagittarius di sini tentang keuangannya kamu. Apakah you have every money? Mungkin banyak uang lah, banyak uangkah kamu atau mungkin apa gitu ya. Oke, thank you. Oh, the Devil, Queen of Cups. Oke. Jadi di sini aku balik lagi bilang sama teman-teman semua, kalau misalkan memang terresonate sama kamu, boleh silakan. Kali aja gitu ada temennya yang punya zodiak yang sama, terus udah gitu kalian tahu apa yang kalian tahu apa yang aku readingin, mungkin boleh gitu share ke teman-temannya supaya tahu apa yang kalian tahu juga. Oke? Next untuk selanjutnya. Nine of Pentacles. Nine of Pentacles. Di sini kamu sekarang lagi ke materialistis banget ya, matre banget gitu. Dalam arti gini, segala sesuatu diduitkan gitu, atau ngapa-ngapain kayak macam, udah deh, ada jasa dikit, ada duitnya enggak gitu, kayak gitu. Karena aku taunya gini, kamu itu dalam kondisi yang nggak punya duit gitu. Kayaknya biasa aja duit tuh, tapi ada aja. Aduh, gua besok gimana ya? Tapi ada aja, selalu ada aja gitu. Tapi kondisi uang kamu tidak seperti dulu-dulu, tidak seperti biasanya. Dan satu hal, jangan pernah kamu menengok ke belakang. Karena apa? Supaya kamu maju ke depannya. Yang aku tahu orang-orang Sagittarius untuk keuangannya sih lagi low, lagi low. Cuman mereka itu selalu ada aja pertolongan gitu, entah dari mana, selalu ada aja gitu uangnya. Oke, next untuk selanjutnya. Di sini aku lihat juga ada Queen of Cups, Freedom. Ya Tuhan, aku tuh pengen bebas dari hutang. Ini kayaknya ada orang-orang Sagittarius yang sedang berhutang. Bisa jadi cicilan, bisa jadi sesuatu yang kamu mau, bisa jadi juga ada beban di kamu pengen sesuatu gitu. Kayak berhutang banget, ini kayaknya gue harus nabung nih, pengen ini gitu. Pengen freedom gue tuh, pengen dapat buru-buru gitu. Nabung, cuman di sini kayaknya kalau nabung ada devil. Ntar dulu deh gitu. Ntar dulu deh, gue nggak bisa nabung sekarang karena nggak punya duit. Di sini sih, the devil. Gitu ya, jadi kayak macam ada hasrat kamu, keinginan kamu pengen beli sesuatu, beli nggak jadi, beli gitu, kayak ragu-ragu gitu. Kalau misalkan memang kamu ada sesuatu hal yang kamu mau tuju, kamu coba deh nabung. Terus yang kedua di sini redam dulu si depil dalam kamu atau nafsu dalam kamu pengen sesuatu, ya udah deh, berarti kamu harus nabung, ya udah nabung gitu. Priority, alright, prioritas kamu apa? Kalau misalkan memang prioritas kamu yang kamu mau tuju di awal, udah kamu kejar itu sampai dapet. Jangan kayak pengen ini tapi kamu masih ini, masih itu gitu. Nggak kekumpul-kumpul dong uangnya ya. Next untuk selanjutnya. Ada apa lagi sih tentang keuangannya kamu? Wahai para panah-panah ya. Oke, di sini aku lihat ada victory. Oh, kayaknya akan dapat. Apa yang kamu pikirkan sekarang, apa yang kamu ingin kayaknya akan dapat. Six of Wands, lebih ke kayak macam sesuatu yang kayak udah lama banget kamu damba-dambakan. Mungkin kamu sekarang itu dalam kondisi masa perangnya kamu. Aduh, gue pengen barang ini gitu, pengen ini tapi nggak dapet. Tapi someday akan dapet gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ada sesuatu rezeki yang tadi aku bilang di karirnya kamu. Mungkin akan ada sesuatu hal yang besar buat kamu, mungkin entah itu uang yang begitu banyak, mungkin amin, mudah-mudahan, atau bisa jadi juga hadiah dari orang, bisa jadi barang ini akan kamu dapati. Bukan barang sih, lebih ke kayak keinginan gitu, apa gitu, dan dapat gitu. Next untuk selanjutnya. Iya kan, keinginan aku bilang. Jadi keinginan kamu itu ini nih, banyak keinginan, sesuatu yang kayak macam the devil atau sesuatu yang kamu pengen banget gitu. Cuman gara-gara si the devil ini juga gitu, kamu tuh belum dapet karena boros. Ya, sorry. Kamu boros. Di sini aku lihat ada the star. Coba deh kamu lihat lagi, tunjuk lagi satu bintang yang kamu mau dan fokus. Oke? Kayak kamu lagi nggak punya duit sih kalau menurut aku untuk saat ini. Nabung susah gitu, kayak gitu. Jangankan nabung, besok gua harus gimana ya? Apa yang harus gua lakukan supaya gua dapat duit?
Ini something materialistis sih kalau menurut aku. Apa-apa diduitin gitu. Oke guys, untuk selanjutnya kartu apa lagi? Kenapa Bara ketawa-ketawa? Enggak sih guys, barusan aku kentut dikit. Maaf guys ya. Rada-rada baunya aneh. Tuntung tadi pakai minyak, jadi nggak bau-bau banget. Udah jangan bercanda. Ya siap Pak. Maaf. Oke. Oke. Next untuk selanjutnya, apa lagi sih? Oke. Five of Pentacle. Kamu jauh dari keluarga kamu. Kamu merasa kesepian. Dalam arti gini, bisa jadi juga kamu tuh untuk keuangan kamu kayak macam, aduh mah, gue tuh pengen bantu mama tapi nggak bisa. Yang tadi ku bilang, ada banyak mungkin beberapa Sagittarius yang jadi beban keluarga. Tuh guys, ada beberapa Sagittarius di sini yang jadi beban keluarga. Kalau menurut aku, coba deh. Kalau menurut aku sih, kamu punya bakat. You have a skill. Itu kalau misalkan kamu punya skill, coba deh kembangin skill kamu. Ya pengen ngerokok masa iya sih gitu, cuman pengen ngerokok dong, minta sama mama kamu gitu kan. Ya, artinya di sini coba deh untuk mengembangkan skill kamu supaya pentakel kamu itu ada lagi. Karena aku lihat di sini kamu tuh boros gitu. Pengen ini, pengen itu, iye. Jatuhnya pengen beli celana malah kamu beli yang lain gitu. Nggak kebeli celananya mah, malah kamu beli yang lain. Nah itu kadang-kadang kayak gitu tuh Sagittarius ya. Jadi tolong kalau misalkan memang kamu pengen sesuatu, coba deh untuk gitu, gimanain lagi. Karena yang aku tahu sih orang-orang gigih sih Sagittarius. Cuman gitu, gampang tergoda gitu. Matanya itu jelalatan gitu, apalagi lihat barang. Keren nih, bagus gitu. Ini mau gitu kayak gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya apa lagi nih? Oke, untuk selanjutnya Bara masih akan readingkan tarot tentang kamu di miracle atau tentang keajaiban. Apa sih yang kira-kira Sagittarius akan alami ya? Oke. Kira-kira apa sih keajaiban yang akan Sagittarius alami? Kalau misalkan memang baik, boleh kalian mungkin aminin, boleh kalian sugestiin supaya terjadi. Tapi kalau misalkan memang buruk, ya udah deh anggap aja, anggap aja si Bara bacot doang gitu ya. Anfaedah gitu ya. Atau bisa jadi juga kalian bisa wanti-wanti dari awal supaya kalau misalkan akan ada terjadi sesuatu, ya udah kalian bisa mengatasinya dengan baik, oke? Gitu ya. Oke. Apa sih gitu ya? Miracle for you yang punya Sagittarius apa sih? Sagittarius. Miracle for Sagittarius. Oke, makasih. Miracle for Sagittarius. Thank you. Wow. Keren sih kalau menurut aku. King of One. Miracle for you Sagittarius, di sini akan ada sesuatu hal yang kamu jadi mungkin salah satu zodiak yang terkenal. Aku pernah posting di satu video kami di HNB, boleh kalian cek videonya. Zodiak-zodiak yang populer adalah salah satunya adalah Sagittarius, dan di sini aku lihat si King of One. Jadi bisa jadi juga kamu akan dihargai atau kamu akan dikenal orang yang tadinya nggak kamu kenal tapi dikenal. Di lingkungan kerja kamu yang tadinya saran kamu tidak didengar gitu. Atau bisa jadi juga kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang susah banget kamu taklukkan, tapi di sini akan kamu taklukkan. Keren sih. Ini something you have job atau satu pekerjaan kamu, atau bisa jadi juga di karirnya kamu. Dan di sini aku lihat juga akan menghasilkan perenungan dalam diri, sesuatu hal yang kamu udah pikirkan lama tapi di sini akan tercapai. Aduh, keren banget sih. Ini aku rasa sih di you have job gitu atau di karirnya kamu. The Empress dong. Major Arcana ini keren banget. Kenapa? Major Arcana nomor 3 ini adalah kesuburan. Apa yang kamu mau? A, B. Istilah kata kamu kentut aja jadi duit gitu. Serius ya? Bener nggak sih ini begini? Kartunya keren karena di sini aku lihat ada pencapaian yang udah kamu renungkan dari dulu. Kamu tuh kayak berangan-angan, bermimpi, berhayal sesuatu, dan di sini tiba-tiba kamu dipercaya sama orang atau kamu terkenal mungkin, atau bisa jadi juga omongan kamu yang dulu nggak pernah dianggap dan akhirnya kamu mendapatkan cuan-cuan dari itu gitu. Keren. Dan di sini ada Page of One. Tapi kamu sorry to say, kamu akan menghadapi satu kondisi di mana kamu akan manja banget. Oke. Childish gitu, dalam arti kayak mungkin bisa jadi gini, kamu karena dihargai sama orang, kamu karena mungkin dicintai sama banyak orang, atau kamu dianggap sama orang, itu jadi kayak macam kamu olo-olo gitu. Olo-olo itu gimana sih? Apa sih namanya bahasa ininya?
star syndrome gitu. Kayak kamu ini gua oke loh, gua keren loh gitu. Kayak gitu. Jadi kayak arogansinya kamu keluar. So far kalau menurut aku ketika kamu menghadapi sesuatu hal yang kalau menurut aku ini bagus banget ya, bagus banget gitu ya. Muncrat mah apa? Jadi coba deh kamu lebih sinkron lagi sama diri kamu sendiri supaya nggak childish atau nggak star syndrome itu juga akan ya membuat kamu turun lagi mungkin nanti ya. Gitu ya. Next untuk selanjutnya. You have pentacle. Ih, keren banget. Kamu bisa mengelola uang kamu nanti. Jadi bisa jadi ini akan mendapatkan sesuatu hal yang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, itu kebaikan sih aku rasa. Something you have job mungkin atau pekerjaan-pekerjaan yang dulu pernah kamu idam-idamkan dan kemudian di sini kamu bisa mengelola uang. Tapi sini ada bantuan orang lain, ada tangan yang lain. Keren sih. Bimbang memang. Misalkan gini, aduh misalkan kamu ngobrol sama kamu Sagitarius terus aku ngobrol gitu, Bara aku punya modal kira-kira diapain ya, nah kayak gitu. Jadi kayak macam kamu tuh bimbang untuk kira-kira aku tuh punya duit diapain gitu. Ini keren sih, cuman syaratnya satu, kamu harus sabar dulu. Banyak orang-orang Sagitarius sekarang yang aku rasa itu punya usaha dan terkenal usahanya. Banyak orang-orang Sagitarius yang sekarang itu lagi dalam kondisi di mana dia merintis terus lagi itu gol gitu. Ih, keren sih. Kan bener, Page of Cups. Dari tadi keluar lagi Page of Cups. Orang-orang yang di sekitar kamu, orang-orang yang menyepelekan kamu zaman dahulu kala, kemarin atau kapan, ini akan kayak macam gila gue nyesel banget lihat dia sekarang mempesona banget, keren banget, apa yang dia mau punya gitu. Wah, kalau menurut aku sih kamu harus bener-bener hati kamu dijaga banget. Karena apa? Itu dia, takutnya balik lagi gitu ke orang yang kamu dulu kamu sukai, terus tiba-tiba dia membuat kamu hancur gitu. Balik lagi ke readingan awal ya, kayak tadi. Tapi sih bisa jadi gitu, kalau misalkan memang satu hal di asmara kamu gagal, bisa jadi di pentakelnya atau di usahanya malahan lancar gitu. Jadi kan dunia ini dua sisi yang berbeda. Kalau misalkan asmara kamu lancar, biasanya duit kamu nggak ada gitu ya. Kalau misalkan pentakelnya kamu lancar, asmaranya gagal. Biasanya kayak gitu. Tapi sih bisa jadi dua-duanya balance. Yang penting kamunya bisa mengolah diri kamu menjadi apa gitu ya. Sekali lagi, satu lagi, aku masih penasaran tentang Sagittarius. Oh, the Hero Pen. Orang nanti yang bergaul sama kamu bukan orang yang main-main, ya. Keren loh. Jadi kamu itu akan kenal sama orang-orang yang mungkin jadi idolanya kamu. Misalkan kamu dalam satu kondisi di tempat kerja, terus udah gitu kamu tuh pengen kenal sama manajer, pengen kenal sama ini, tiba-tiba orang itu akan mendekati kamu gitu. Keren banget. Di sini orang-orang yang diidolakan sama kamu itu akan deket sama kamu gitu. Keren sih kamu menurut aku. Kan the high priestess lagi. Mempesona. Aminin aja guys. Ini ada miracle yang keren banget kalau menurut aku untuk orang-orang Sagittarius, terutama kalian yang punya sionya sio macan. Ini keren banget. Karena apa? The high priestess adalah cahaya bulan yang menyinari kamu dan ada banyak orang di belakang kamu yang kayak macam ya udahlah, oh ya udah, yuk gitu kamu bantu. Keren banget. Jadi kenapa cahaya bulan? Yang nama cahaya bulan gimana sih? Orang kan kegelapan tuh. Pasti orang minta, ada nggak sih bulannya nih masih gelap gitu malam kayak gitu, ibarat kata gitu seperti itu. Tapi kamu butuh keseimbangan. So far kalau menurut aku udah kayaknya deh untuk Sagittarius. Alright. Di sini aku rasa sih aminin aja tentang miracle-nya kamu. Kalau misalkan aku bisa ngambil garis tengahnya dari apa yang udah aku readingin pada saat ini, orang-orang Sagittarius nanti miracle-nya buat kamu sesuatu hal tidak terduga di kamu tentang you have fortune, keberuntungan kamu. Bisa jadi itu kamu menjadi orang yang dilihat orang gitu. Tadi yang kamu biasa aja menjadi orang yang luar biasa. Dari tadinya kamu yang nggak dipandang orang jadi dipandang, terus dari tadi yang kamu punya usaha kecil jadi besar, terus kamu dekat dengan orang-orang yang tidak sembarangan gitu, satu value sama kamu. Keren banget. Banyak orang-orang yang sayang sama banyak mantan kamu, mungkin orang yang kamu sayangi dulu tiba-tiba menyesal gitu karena lihat pencapaiannya kamu. Keren sih. Disugestiin aja, tapi jangan pernah kamu berpikir kayak kalau sesuatu hal itu kayak
gue akan ini kok gitu. Tapi kalau kamu tidak bekerja, kalau kamu cuma dengerin aku ngomong doang sambil tiduran, ya nggak bakalan terjadi guys. Balik lagi ke usaha kamu ya. Terus yang kedua, jangan pernah dendam sama siapapun. Jangan pernah kamu ngerasa, oh ya nih, saatnya gue harus nunjukin sama orang yang udah nyakitin gue. Jangan kayak gitu. Tapi karena dirimu dan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala urusan kamu supaya kamu menjadi orang yang berhasil. Alright. Nah, mungkin untuk readingan Sagittarius sampai saat ini cukup kali ya. Kok sampai saat ini sih guys? Maaf guys ya. Aku tuh baru satu pengen ngomong bahasa Inggris tapi yang terlintas bahasa Cina. Akhirnya udah ngomongnya aneh gitu guys ya. Oke. Aku kan Rudolfo. Oh salah ya. Kok Rudolfo sih? Kemana tuh otakmu nyambung bara? Oke siap, maaf guys. Mungkin itu aja ya readingan kali ini untuk kamu yang punya Sagittarius. Barangkali ada manfaat buat kamu. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang kamu aminin, boleh kamu aminin dan kamu sugestiin. Siapa tahu terjadi buat kamu. Dan kalau misalkan tidak terresonan sama kamu, mungkin untuk Sagittarius yang lain ya. Karena di sini fun reading, general reading gitu ya. Saran-sarannya sih kalau menurut aku tidak ada yang terlalu begitu dipikirkan banget. Cuman untuk asmaranya kamu sabar aja. Karena ada sesuatu hal yang lagi nunggu kamu, yaitu miracle atau keajaiban buat kamu. Oke? Mungkin itu aja dari Bara. Sampai ketemu lagi di HNB Channel Zodiac. Dan buat teman-teman sekali lagi nih aku ingetin. Kalau misalkan teman-teman belum subscribe, boleh kalian silahkan subscribe dulu ya. Kalau misalkan kalian tidak mau ketinggalan video terbaru dari HNB Channel mungkin ya, kalian boleh silahkan tekan loncengnya sebagai notifikasi supaya kalian tahu updatean terbaru dari video-video kami. Ada apa aja sih emang harus diikutin? Oke. Di sini ada podcast, ada jalan-jalan juga, ada zodiak juga. Pokoknya ada hal-hal yang bagaimana. Bisa-bisa mungkin nanti ya Bara bikin vlog, Bara lagi ngangkang gitu. Atau Bara lagi terjun payung gitu ya. Bisa jadi Bara menaklukkan ular kobra gitu. Ya bisa akan terjadi apa aja di HNB Channel. Jadi tetap tonton terus video kami ya. Mungkin itu aja. Sekali lagi subscribe guys. Subscribe gratis loh, oke? Mungkin itu aja dari Bara. Sampai ketemu lagi di readingan zodiak berikutnya. Bye bye.